Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia farmasi dengan bab baru yaitu mengenai larutan asam dan basa. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama adalah memahami teori asam basa Arrhenius, kemudian mengelompokkan zat ke dalam larutan asam dan basa, menuliskan persamaan ionisasi larutan asam dan basa, dan yang terakhir menentukan pH larutan asam dan basa. Oke, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kalian berada di kelas 9. Nah, untuk mengingat kembali mengenai larutan asam dan basa, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama di sini ada gambar es jeruk dan yang kedua di sini ada gambar deterjen. Nah, dari kedua gambar atau dari kedua zat ini, kira-kira manakah zat yang tergolong ke dalam larutan asam dan zat yang tergolong ke dalam larutan basa? Oke, coba kita lihat mengenai air jeruk. Kira-kira menurut kalian air jeruk ini bersifat asam atau basa? Oke, air jeruk ini bersifat asam atau disebut dengan larutan asam. Mengapa disebut dengan larutan asam? Karena air jeruk memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu rasanya asam. Yang kedua, dapat mengubah laktus biru menjadi merah. Dan yang terakhir bersifat iritan. Nah, 3 ciri ini merupakan ciri untuk larutan asam. Sedangkan deterjen ini termasuk ke dalam larutan basa. Mengapa disebut dengan larutan basa? Karena deterjen memiliki ciri-ciri rasanya pahit, kemudian dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, dan yang terakhir, kalau misalnya kita memegang air deterjen, maka tangan kita akan terasa licin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang menyebabkan suatu larutan itu bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa mempelajarinya itu melalui teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut teori ini, asam itu merupakan zat yang dapat menghasilkan ion H+ atau ion hidronium jika dilarutkan ke dalam air. Contohnya di sini ada HCl. HCl ini asalnya itu berwujud gas, di mana dalam keadaan gas atau dalam wujud gas, HCl itu tidak bisa ditentukan sifatnya, apakah bersifat asam atau bersifat basa. Namun, ketika HCl dilarutkan ke dalam air yang ditandai dengan tanda Aki, maka si HCl ini akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, karena di sini ada ion H+, maka si HCl ini bersifat asam. Jadi menurut teori Arrhenius, asam ini adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam air. Kemudian asam itu berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu asam kuat. Nah, suatu zat dinamakan asam kuat jika zat tersebut terionisasi sempurna di dalam air atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Di sini contohnya adalah HCl. Nah, kalian perhatikan di sini ada reaksi ionisasi HCl di dalam air yaitu membentuk ion H+ ditambah ion Cl-. Jika pada saat awal HCl yang ada itu sejumlah 0,1 molar, maka ketika dilarutkan ke dalam air,
maka si HCl ini seluruhnya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl- yang ditandai dengan nilai yang terionisasinya itu sama dengan nilai dari konsentrasi ion HCl yang awal. Jadi kalau awalnya 0,1 molar, maka si 0,1 molar ini semuanya akan terionisasi menjadi ion H+ sebesar 0,1 molar dan ion Cl- sebesar 0,1 molar. Sehingga di akhir reaksi di sini kita lihat setelah terionisasi si HCl-nya habis, kemudian di dalam larutan HCl ini tinggal tersisa ion H+ sebesar 0,1 molar dan ion Cl- sebesar 0,1 molar. Maka hal ini yang menyebabkan HCl ini termasuk ke dalam asam kuat. Selain asam kuat, ada juga yang disebut dengan asam lemah. Nah, kalau asam lemah ini terionisasi sebagian di dalam air atau derajat ionisasinya kurang dari 1. Contohnya adalah HCN. Oke, kita tuliskan dulu persamaan ionisasi dari HCN, yaitu HCN dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion H+ ditambah ion Cn-. Nah, untuk asam lemah, tanda panah reaksinya itu bulak-balik. Artinya, reaksinya ini bersifat kesetimbangan. Oke, di sini misalkan pada awal reaksi terdapat HCN-nya 0,1 molar. Nah, ketika HCN dilarutkan ke dalam air, maka yang terionisasinya itu tidak semuanya, melainkan sebagian. Misalnya, ion HCN yang terionisasinya 0,5 molar. Maka ion H+ yang terbentuk juga akan sebesar 0,5 molar dan ion Cn-nya juga sebesar 0,5 molar. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka di akhir reaksi itu masih terdapat HCN sebesar 0,5 molar, ion H+ 0,5 molar, dan ion Cn- 0,5 molar. Karena pada akhir reaksi masih terdapat molekul-molekul HCN, H+ dan Cn-, maka HCN ini dikategorikan sebagai asam lemah. Oke, ini adalah beberapa jenis dari asam, yaitu ada asam kuat, misalnya HCl, HBr, HI, H2SO4, dan HNO3. Sedangkan asam lemah diantaranya ada HF, HCN, H2S, dan CH3COOH atau dikenal dengan cuka ataupun asam asetat. Nah, selanjutnya kita bahas teori asam basa Arrhenius mengenai basa. Kalau asam itu adalah zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air, maka basa adalah suatu zat yang menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida jika dilarutkan ke dalam air. Contohnya adalah NaOH. NaOH dalam wujud padat, kita tidak bisa menentukan apakah dia bersifat asam atau basa. Namun, ketika NaOH dilarutkan ke dalam air, maka NaOH ini akan terurai menjadi ion Na+ ditambah dengan ion OH-. Nah, karena pada saat terionisasi menghasilkan ion OH-, maka NaOH disebut sebagai basa. Karena ciri dari basa menurut teori Arrhenius adalah menghasilkan ion OH-. Nah, basa juga kekuatannya, berdasarkan kekuatannya, basa juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu basa kuat. Cirinya terionisasi sempurna di dalam air, contohnya adalah NaOH. Nah, NaOH pada saat awal reaksi 0,1 molar dan ketika terionisasi, maka yang terionisasinya itu adalah semuanya, yaitu 0,1 molar sehingga dihasilkan ion Na+ 0,1 molar dan ion OH- 0,1 molar. Sehingga di akhir reaksi hanya terdapat ion Na+ dan ion
OH-. Kemudian yang kedua ada basa lemah. Cirinya sama dengan ciri asam lemah, yaitu terionisasi sebagian di dalam air atau derajat ionisasinya kurang dari 1. Contohnya adalah NH3. Nah, NH3 di dalam air akan membentuk NH4OH yang kemudian terurai menjadi ion NH4+ dan ion OH-. Nah, jika pada awal reaksi jumlah NH4OH adalah 0,1 molar, maka misalkan yang terionisasinya 0,5 molar, maka ion NH4+ yang terbentuk juga 0,5 molar dan ion OH- yang terbentuk juga 0,5 molar. Sehingga pada akhir reaksi di sini masih tersisa NH4OH, ion NH4+ dan ion OH-. Oke, ini adalah beberapa jenis basa, di mana basa kuat itu ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Sedangkan basa lemah ada NH3, AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, dan yang terakhir ada FeOH 3 kali atau besi 3 hidroksida. Oke, setelah kita mempelajari mengenai teori asam basa Arrhenius, maka selanjutnya kita akan mempelajari pH. Nah, pH ini merupakan nilai yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Kita bisa menyimpulkan apakah zat itu bersifat asam atau basa, itu bisa dilihat dari nilai pH-nya, di mana pH ini memiliki rentang nilai dari 1 sampai 14. Jika suatu larutan pH-nya kurang dari 7, maka sifatnya adalah asam. Sedangkan kalau pH larutan sama dengan 7, itu disebut dengan larutan netral. Contohnya adalah air. Dan jika pH larutan lebih dari 7, maka larutan tersebut tergolong ke dalam basa. Nah, untuk menentukan pH dari larutan, itu bisa kita menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan pH meter atau bisa juga dengan menggunakan indikator universal. Namun, selain dengan pengukuran secara langsung, kita juga bisa menentukan pH larutan itu melalui perhitungan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu bagaimana cara menentukan pH untuk larutan asam. Oke, di sini yang pertama akan kita bahas cara menentukan pH untuk larutan asam kuat. Oke, asam kuat. Nah, untuk menentukan pH asam kuat, maka kita terlebih dahulu harus menentukan konsentrasi ion H+-nya, di mana konsentrasi ion H+ dicari sama dengan E dikali dengan M. Dan E adalah jumlah ion H+, M-nya adalah molaritas. Nah, baru setelah kita mengetahui konsentrasi ion H+, kita bisa menentukan pH-nya dengan rumus bahwa pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Ini untuk menentukan asam kuat. Selanjutnya, nah untuk menentukan asam lemah itu caranya berbeda dengan untuk menentukan asam kuat. Nah, untuk menentukan asam lemah, cara penentuan konsentrasi ion H+-nya yaitu dengan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M, di mana Ka adalah tetapan asam lemah. Sedangkan untuk mencari pH-nya, rumusnya sama, yaitu pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Oke, kita bahas dulu contoh penentuan pH asam. Di sini, tentukan pH dari larutan H2SO4 0,005 molar. Nah, kita tentukan dulu data yang diketahuinya, yaitu H2SO4. Nah, kita tentukan dulu jenis asamnya. H2SO4 itu asam kuat atau asam lemah. Nah,
H2SO4 adalah asam kuat. Kemudian yang kedua, di sini ada data molaritas. Molaritasnya 0,005 molar. Nah, baru setelah itu kita tuliskan yang ditanyakannya adalah pH. Nah, untuk menentukan pH dari H2SO4, kita tuliskan dulu persamaan ionisasinya, yaitu H2SO4 aqueous. Karena dia asam kuat, maka tanda panahnya 1 akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, mungkin kalian bertanya ya, ini angka 2 dari mana? Nah, angka 2 ini tidak lain adalah angka 2 yang ini. H2SO4 di sini menunjukkan bahwa jumlah ion H+ yang ada dalam H2SO4 berjumlah 2. Sehingga ketika terurai, angka 2 yang di bawah ini akan berpindah tempat menjadi di depan, yaitu menjadi 2H+. Nah, kemudian kalian perhatikan, di sini ion H-nya itu bermuatan positif. Jumlahnya yang ini 1. Kalian kalikan dengan angka yang di depan, yaitu menjadi -2. Sehingga muatan dari ion SO4 itu adalah 2-. Karena dalam suatu zat, jumlah ion positif itu harus sama dengan ion negatif. Artinya kalau ion H+-nya berjumlah 2+, maka ion negatifnya juga harus berjumlah -2. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah dari ion H+-nya ada 2. Maka kita langsung tentukan konsentrasi H+, yaitu H+ sama dengan E dikali M. E-nya adalah 2, yaitu jumlah ion H+, dan M-nya adalah 0,005 molar. Maka kita kalikan hasilnya adalah 0,01. Agar mempermudah perhitungan, bilangan ini, bilangan 0,01 ini kita bulatkan menjadi kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi di sini angka terakhirnya 1, maka kita tuliskan di sini 1 dikali, kalian lihat jumlah angka yang ada di belakang komanya. Di sini ada 1, 2. Maka yang 2 ini dibuat menjadi pangkat negatif 2. Nah, setelah ion H+ diketahui, maka selanjutnya kita mencari nilai pH, yaitu pH sama dengan negatif log H+. Oke, berarti di sini negatif log 1 kali 10 pangkat -2. Nah, karena di sini menggunakan antilogaritma, di mana log 1 itu sama dengan 0, maka kita langsung saja antilogaritmanya log 1-nya 0, kemudian kalau bilangan berpangkat di antilogaritmakan, maka ini min dikali min hasilnya menjadi plus, kemudian bilangan berpangkatnya itu berubah menjadi satuan, yaitu menjadi 2 dikurangi log 1, di mana log 1 itu 0, maka 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Oke, demikian pembahasan materi mengenai larutan asam basa, yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius dan juga penentuan pH. Oke, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kalian telah menyimak pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.